Halo, selamat berjumpa kembali pada rekan-rekan dan sahabat saya yang ada di persekutuan Alright Labora PT HPU. Hari ini saya senang berjumpa dengan saudara walaupun lewat media ini. Kita percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan, sharing firman Tuhan hari ini kepada kita semua. Karenanya mari kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan agar firman yang kita akan dengar ini akan jatuh di tanah yang baik di hati kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersekutu kembali kepada Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kuasa-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan ini pada semua sahabat-sahabat hamba, rekan-rekan hamba yang akan mendengarkan, bahkan menyaksikan tayangan ini. Mereka akan mendapatkan pesan Tuhan lewat sharing firman Tuhan hari ini. Dan biarlah lewat kesemuanya kami boleh sama-sama menerima rema dari setiap firman-Mu hari ini. Berkati hamba sebagai penyalur firman-Mu, berkati semua rekan-rekan hamba sebagai pendengar, agar kami sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami siap baca firman-Mu dan mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya, haleluya. Diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita disebut berbahagia jika kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, buat sahabat-sahabat saya yang ada di Alright Labora PT HPU ini. Percaya Tuhan, kalau kita meminta sesuatu kepadanya, seperti kata firman, kita akan diberikan apa yang kita minta. Saat kita mencari sesuatu, tentunya kita akan berusaha supaya kita menemukan sesuatu yang kita cari itu. Contohnya saya sedang mencari kertas ini, dimanapun, kalau menurut saya kertas ini sangat penting, ada isi yang begitu penting di dalam kertas ini. Dimanapun dia berada, saya akan berusaha mencari. Di mana, walaupun di bawah kolong meja, di bawah selipan-selipan buku, saya akan berusaha mencari. Nah, katanya firman Tuhan, carilah maka kamu akan mendapat. Kata cari kita berusaha, tidak duduk diam saja, saudara. Dan dikatakan lagi dalam ayat kata-kata selanjutnya, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita mengetuk pintu, kita ingin masuk ke sebuah rumah sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita. Kita mengetok pintu dulu, supaya pintu itu dibukakan dan kita boleh masuk. Nah, saudara, ada pelajaran yang hari ini saya ingin bagi kepada kita semua. Buat sahabat-sahabat saya hari ini, Yesus ingin mengajar dan menegaskan tentang sebuah doa. Yesus ingin mengajar kita untuk terus bertekun di dalam doa. Yesus ingin mengajar kita untuk selalu setia berdoa. Dalam ayat lain, saudara, ada ayat yang sangat pendek, yaitu 1 Tessalonikus 5 ayat 17. Berkata apa? Tetaplah berdoa. Haleluya. Tetaplah berdoa. Yesus ingin mengajar dan menegaskan tentang doa. Ini adalah suatu perintah supaya kita, saudara, untuk tekun berdoa. Doa bukan sekedar sesuatu yang diizinkan, tetapi merupakan sesuatu yang diperintahkan. Catat ini baik-baik. Doa itu bukan sesuatu yang diizinkan saja. Tetapi doa itu, saudara, ternyata itu adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Seperti saya bilang tadi, dalam 1 Tes 5 ayat 17 berkata tetaplah berdoa. Kata tetap artinya berapa? Apa, saudara? Kata tetap artinya kita jangan jemu-jemu. Jangan berhenti hari ini, besok lagi berdoa. Jangan hari ini berdoa, 2-3 hari kita tidak berdoa.
Hari ini kita berdoa makan, nanti siang kita makan tidak berdoa, nanti sore kita makan tidak berdoa, dan seterusnya. Artinya ada continue, ada yang seharusnya kita terus-menerus lakukan, yaitu tentang berdoa. Saudara, sesuatu yang diperintahkan itu artinya harus kita laksanakan. Karena kalau kita tidak berdoa, dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 23, berkata berarti kita berdosa. Mari kita baca firman Tuhan itu. 1 Samuel pasalnya yang ke-12, supaya kita sama-sama memahami dan menerima firman Tuhan ini. 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Saudara perhatikan. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Jadi saudara, sekali lagi, saya bacakan. Perhatikan ayat ini, ayat 23. 1 Samuel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Artinya saudara apa? Kalau kita berhenti berdoa, kalau kita tidak lagi berdoa, artinya apa? Kita berdosa kepada Tuhan. Karena ayat ini jelas. Jangan sampai mengenai aku, kiranya jauh dari hadapanku, jauh daripadaku untuk berbuat dosa kepada Tuhan. Apa saudara yang dilakukan kalau kita berdosa? Kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan. Nah, ada orang-orang saudara yang menganggap doa itu tidak ada gunanya. Karena berdoa atau tidak berdoa, toh tidak ada bedanya. Itu menurut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan secara benar. Orang yang tidak berdoa juga diberi makan, lulus ujian, dan sebagainya. Tentang hal itu saudara, itu tentunya pemahaman yang seharusnya kita buang jauh-jauh. Jangan berpikir, saya berdoa, tidak berdoa atau sama saja. Orang yang tidak berdoa dapat hujan, orang yang tidak berdoa dapat matahari, orang yang tidak berdoa bisa makan. Salah. Saya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada kita semua saudara. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita mulai membangun dosa. Kalau kita tidak berdoa, artinya seperti ayat ini berkata, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan karena aku tidak mendoakan. Aku tidak berdoa. Doa saudara adalah hubungan yang kita bangun antara kita dengan Tuhan. Artinya kalau kita tidak ada doa, artinya hubungan kita dengan Tuhan tidak ada. Nah, karena saudara, tentang hal ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam hal jasmani, memang ada kemungkinan orang yang tak berdoa pun akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, contohnya saya bilang tadi, orang yang tidak berdoa juga dia akan menikmati matahari. Orang yang tidak berdoa pun akan menikmati hujan saat musimnya. Kalau orang di luar negeri kita, di luar Indonesia ini, orang-orang yang tidak berdoa juga akan menikmati salju dan seterusnya, saudara. Nah, tetapi kita tetap harus membedakan antara pemberian Tuhan sebagai pencipta kepada manusia ciptanya dan pemberian Tuhan sebagai bapa kepada anaknya. Itu harus kita bedakan. Yang kedua, dalam hal rohani, orang yang tidak minta tidak akan menerima. Misalnya apa? Pengampunan dosa hanya diberikan oleh Allah kepada mereka yang memintanya. Artinya hari ini kepada saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak pernah minta ampun sama Tuhan, kalau saudara tidak pernah berdoa memohon ampun kepada Tuhan, maka forgive itu tidak akan pernah datang kepada saudara. Pengampunan itu, forgiveness, tidak akan pernah sampai kepada saudara. Nah, jadi saudara, berdoa ada gunanya dan kita diperintahkan untuk selalu berdoa. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak saudara harus berdoa? Berapa banyak saya harus berdoa? Kata-kata mintalah dalam ayat tadi, carilah dalam Matius 7 tadi saudara, ketoklah, ada dalam bentuk present imperatif. Dalam bahasa Yunani ada dua bentuk perintah, yaitu yang pertama, saya ingin bagi kepada kita.
yaitu auris, imperatif. Ini adalah perintah yang hanya perlu dilakukan satu kali. Contoh dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7. Saudara bisa baca firman Tuhan itu. Yang berikutnya, present imperatif. Yang berarti ini adalah perintah yang harus dilakukan terus-menerus atau continue. Tidak berhenti. Contohnya dalam Efesius pasal 5 ayat yang ke-18. Saudara juga bisa baca ayat itu. Kata-kata dalam Matius 7 ayat 7 yang kita baca di awal tadi, saudara, ini ada dalam bentuk present imperatif atau yang kedua. Dan karena itu berarti bahwa kita harus terus menerus tanpa henti berdoa kepada Tuhan. Artinya berhubungan, kita menjaga koneksi kita dengan Tuhan. Kita menjaga jaringan kita dengan Tuhan ini jangan sampai terputus karena kita kesibukan kita, karena sesuatu hal yang kita kerjakan akhirnya kita lupa berdoa. Nah, karenanya saudara, dalam Matius 7 ini tadi saya tegaskan bahwa ini adalah bentuk present imperatif yang karenanya kita harus terus-menerus berdoa. Pertanyaannya lagi, adakah saudara sudah berdoa dengan tekun? Nah, coba bilang kiri kanan, sudah berdoa dah? Haleluya. Tuhan hanya memberi yang baik kepada kita. Tuhan hanya memberi yang baik kepada kita. Jadi, pertanyaannya sekali lagi, saudara, berapa banyak saudara sudah berdoa? Apakah sudah berdoa dengan tekun atau tidak? Nah, saudara, ayat dalam paralel Matius 7 ayat 11, Lukas pasal 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya tadi saya bilang, mintalah. Tidak mungkin kita minta roti, kita dikasih ular. Tidak mungkin kita minta sesuatu yang baik, dikasih sesuatu yang buruk. Nah, saudara, tetapi di sini disebutkan bahwa Roh Kudus dalam bahasa Yunani tanpa definitif artikel di. Artinya ada beberapa penafsiran. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa orang yang dimaksud betul-betul Roh Kudus atau pribadi ketiga dari Allah ya. Kan adalah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus atau Allah Tritunggal. Tetapi ini hanya berlaku untuk zaman itu. Mereka disuruh minta Roh Kudus karena pada saat itu Roh Kudus belum turun. Karena kita tahu dalam Alkitab Roh Kudus turun pada saat murid-murid berdoa di atas salah satu loteng rumah dan mereka bersekutu berdoa, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka semua dan mereka boleh berbahasa yang asing karena Roh Kudus memenuhi mereka. Jadi dalam semua hal yang kita lakukan ada janji. Saat kita minta, saat kita memohon, kita cari, kita ketok, di situ semua ada janji tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi apa janji pemeliharaan Tuhan? Alkitab menjelaskan banyak contoh mengenai pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Antara lain apa saudara? Dalam Alkitab ada Yakub, di mana saat Yakub dan anak-anaknya mengalami kelaparan, Tuhan memelihara mereka. Ya, Tuhan memelihara mereka dan memberi mereka apa yang mereka perlukan. Yang berikutnya, Elia juga Tuhan pelihara melalui burung gagak. Burung gagak bicara apa saudara? Burung gagak bicara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk memberkati saudara. Sekalipun orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan bisa pakai mereka untuk memberkati saudara. Asal saudara bertekun di dalam doa. Elia juga Tuhan pelihara. Yang berikutnya adalah umat Israel. Umat Israel dipelihara Tuhan selama 40 tahun. Mereka berjalan di padang gurun. Alkitab mencatat kasut mereka tidak rusak karena Tuhan memelihara mereka. Jadi kisah pemeliharaan Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab itu banyak lagi saudara. Yang luar biasa lagi, Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Bahkan itu Alkitab catat hanya 5.000 orang laki-laki. Itu pemeliharaan Tuhan saudara. Janji pemeliharaan Tuhan bagi kita saat ini apa saudara, pertanyaannya? Janji pemeliharaan Tuhan Yesus kepada kita saat ini apa? Yang pertama, jangan khawatir akan hidup kita, makan atau minum kita. Jangan khawatir akan tubuh kita, akan pakaian kita, dan lain sebagainya.
Itu tercatat dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Janji pemeliharaan Tuhan dijelaskan di situ selebar-lebarnya bagi kita. Janji pemeliharaan Tuhan dimulai dengan penjelasan agar kita tidak perlu khawatir, agar kuasa dan kemampuan Tuhan di dalam memelihara kita itu akan terjadi. Karena terjadi, saudara, kalau kita khawatir, artinya kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah percaya, jangan lagi khawatir kepada hidup kita. Nah, syarat kita, saudara, agar kita menerima janji pemeliharaan Tuhan. Ini syaratnya, sederhana saja, saudara. Saudara dan saya pasti bisa melakukannya. Syarat agar kita terus menerima janji pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, dan kebenarannya. Saya tidak akan teruskan dulu ayat ini. Matius 6 ayat 33. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mencari kebenaran firman Tuhan, apalagi kalau kita terus-menerus melakukan firman Tuhan, terus-menerus kita berdoa kepada Tuhan, maka janji Tuhan di kata-kata selanjutnya dari ayat ini, saudara, ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Ayat ini seterusnya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Maka semua yang kita perlukan, maka semua apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti berikan kepada saudara, kepada saya. Tadi syaratnya apa? Tekun berdoa. Terus menerus berdoa. Maka kata mintalah akan kita terima. Carilah, maka kita akan dapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Yang kedua, syarat agar kita terus-menerus menerima janji pemeliharaan Tuhan, kita harus mengenal Bapa atau Tuhan kita secara pribadi. Sekali lagi, yang kedua, saudara, kita harus mengenal Bapa atau Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus, secara pribadi. Jadi yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, kita harus mengenal Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Saudara bisa baca itu, Matius 7 ayat 11. Kalau kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan terus mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan semakin memahami apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Karenanya, rekan-rekan saya kasih dalam Tuhan yang ada di Persekutuan Orait Labora PTHPU. Pesan saya hari ini sebagai hamba Tuhan, saudara dalam pekerjaan saudara, dahulukan Tuhan. Saat saudara mulai bangun pagi, yang masuk shift siang, saudara berdoa dahulu kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta perlindungan Tuhan sepanjang hari dalam pekerjaan saya. Yang membawa alat, yang membawa kendaraan, yang mengawasi. Minta hikmat, minta kekuatan, minta penyertaan Tuhan terus sempurna dalam hidup saudara. Maka segala pekerjaan saudara, Yesus menjamin kita akan dipelihara dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kalau kita yang shift malam, saudara bangun sore sebelum bekerja, saudara mulai berdoa dulu dari kamar saudara kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya sepanjang malam hari dalam pekerjaan saya. Mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Alat yang saya pakai Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, kerusakan, kecelakaan dilakukan. Saudara minta itu kepada Tuhan. Saya yakin dengan iman saya kepada Tuhan, saudara tentunya akan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Amin, haleluya. Karena saudara, kesimpulannya hari ini, firman Tuhan, sharing hari ini saudara, pada kita semua. Kesimpulannya, kita harus memiliki iman seperti anak kecil yang tidak pernah khawatir akan apapun juga, tetapi selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada tangan Bapaknya. Ya, coba saudara perhatikan, kalau anak-anak itu tidak pernah memikirkan hal-hal yang harus kita makan hari ini, harus yang kita makan esok, harus yang kita makan seminggu ke depan, harus yang akan kita pakai bulan depan. Anak tidak pernah berpikir gitu. Tetapi dia sepenuhnya mempercayakan kepada bapaknya, kepada orang tuanya untuk menyiapkan sesuatunya.
Karenanya hari ini saudara, kita harus memiliki iman seperti anak kecil yang tidak pernah khawatir tentang apapun juga, tetapi menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapaknya. Karenanya hari ini saudara, saya ingatkan kepada kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita serahkan semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan segala yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Dan jangan pernah khawatir, karena khawatir itu tidak pernah sejalan dengan iman. Khawatir itu tidak pernah sejalan dengan iman. Jadi kalau khawatir, iman ini tidak akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau saudara beriman, saudara kalahkan kekhawatiran itu, saudara pasti akan meraih. Karena dalam firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Itu Tuhan akan berikan kepada saudara. Haleluya. Sekali lagi kesimpulannya hari ini, kita harus memiliki iman seperti anak kecil yang tidak pernah memikirkan apapun juga, tetapi menyerahkan sepenuhnya segala sesuatunya kepada Bapaknya. Karena dia yakin bahwa Bapaknya pasti menjaga dan memelihara hidupnya. Apapun yang dibutuhkan, apapun yang dia mau makan, apapun yang saat ini dia inginkan, dia percayakan sepenuhnya kepada Bapaknya. Dan dia percaya juga, pasti dia akan menerimanya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pada kita semua. Karenanya mari sekali kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk terus menjadi berkat, untuk terus melakukan firman-Mu, untuk terus tekun berdoa kepada Tuhan. Berkati pekerjaan kami semua Tuhan, terutama rekan-rekan kami semua yang ada di PT HPU, agar mereka terus boleh menjadi berkat, mereka menjadi saksi-Mu, bahkan mereka bekerja secara baik, dan mereka akan menjadi kesayangan perusahaan. Bahkan hamba berdoa juga buat perusahaan ini, kiranya Tuhan memberkati di mana umat-umat-Mu bekerja, agar perusahaan ini terus bisa survive, untuk boleh mempekerjakan umat-umat-Mu yang ada di dalamnya. Dan biarlah lewat kesemuanya, nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biarlah firman yang sudah kami sharingkan hari ini akan jatuh di tanah yang baik di hati umat-Mu. Firman ini akan berakar, firman ini akan bertumbuh, bahkan firman ini akan berbuah-buah lebat dalam hidup kami semua. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami kembalikan kepadamu. Ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.